Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita untuk studi kasus pemrograman C++. Dan di video kali ini kita akan ulas tentang bilangan prima. Bagaimana kita mendeteksi bilangan prima dan bagaimana kita nanti bisa menampilkan bilangan prima dari ring sekian sampai sekian. So, daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Jadi gini teman-teman. Sebelum kita nanti membuat program tentang si bilangan prima ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagaimana si bilangan ini bisa disebut sebagai bilangan prima. Secara teori, di sini saya punya 2 poin teman-teman yang bisa menjelaskan tentang bilangan prima. Yang pertama itu adalah secara garis besar, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya seperti apa nih? Nah, jadi maksudnya 2 faktor itu adalah faktor pembagi, teman-teman. Di poin kedua di sini dijelaskan bilangan yang habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, serta tidak bisa dibagi oleh bilangan lainnya. Contohnya di sini kita akan punya bilangan 1 ya. Apakah si angka 1 ini adalah bilangan prima? Kalau kita tarik secara poin-poin yang kita paparkan tadi, di sini angka 1 dia habis dibagi dengan angka 1, tidak bersisa ya. Gimana kita bisa tahu kalau angka 1 itu dibagi 1 tidak ada sisanya? Langsung aja kita praktekkan. 1 bagi 1 hasilnya berapa? 1. Kalau kita balik hasil dari pembagian itu dengan faktor pembaginya, kalau nilainya itu kembali ke angka 1, maka sisanya 0 teman-teman. Tapi ternyata kalau kita kalikan hasilnya itu bukan bilangan awal, maka dia punya sisa kayak gitu. Nah, di sini kita lihat 1 bagi 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Ya berarti angka 1 ini habis dibagi dengan angka 1 teman-teman. Apakah dia masuk ke prima? Nah, di sini ada poin kedua teman-teman. Poin kedua itu adalah bilangan itu habis dibagi oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu adalah 1. 1 ini dibagi dengan angka 1 habis teman-teman. Tapi masalahnya kita perlu 2 faktor yang berbeda. Di sini faktornya sudah berbeda. Masalahnya kita harus memiliki skema dalam penerapan faktor itu yang berbeda. Sedangkan di sini, kalau kita membagi angka 1 ini dengan dirinya sendiri, maka hasilnya sama, yaitu nilainya 1 dibagi 1, sehingga proses yang terjadi di sini, dia sama, dua-duanya sama dibagi dengan angka 1. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syaratnya teman-teman, karena si faktor yang tertampilkan itu adalah 1. Sedangkan bilangan agar menjadi bilangan prima harus punya 2 faktor yang dituliskan secara berbeda kayak gitu. Contoh lagi nih, contoh. Di sini saya punya angka 2 nih. Coba kita bagi angka 2 ini dengan angka 1. Nah, di sini 2 dibagikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Kalau kita balik, hasilnya dikali dengan 1, hasilnya 2, kembali ke nilai awalnya. Sehingga dia tidak memiliki sisa, teman-teman. Berarti 2 di sini habis dibagi dengan angka 1. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Apakah ada bilangan lain yang bisa membagi habis si angka 2 ini? Ada, yaitu bilangan itu sendiri. Di sini ada 2 faktor yang berbeda ya teman-teman, beda dengan angka 1 tadi. Yang prosesnya hanya 1 dibagi 1, di sini ada 2 proses yang berbeda. Yang pertama adalah 2 dibagi 1, yang selanjutnya adalah 2 dibagi dengan angka 2, atau dirinya sendiri. 2 dibagi 2 itu adalah 1, kalau kita balik, 1 hasilnya dikali dengan si faktor pembaginya, 1 kali 2 hasilnya bilangan awalnya yaitu 2. Sehingga angka 2 ini habis dibagi dengan dirinya sendiri. Karena kedua faktor ini sudah terpenuhi, dapat kita simpulkan, kalau si bilangan 2 ini, dia masuk ke bilangan prima, karena memenuhi 2 faktor itu, dan kalau kita cari, sudah tidak ada bilangan lain lagi yang bisa membagi habis si angka 2 ini. Lanjut, kita coba di contoh selanjutnya. Di sini saya punya angka 3, teman-teman. Kalau kita cari faktor pembaginya, coba kita menggunakan syarat yang ada di bilangan prima tadi. Kalau si angka 3 ini dibagi dengan angka 1, hasilnya 3. Apakah 1 ini bisa membagi habis si angka 3? Coba kita balik. Kalau hasilnya 3 dikalikan dengan angka 1, apakah hasilnya bisa kembali ke nilai awalnya? Bisa ya. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 bagi 1 hasilnya 3 kayak gitu. Sehingga dia memiliki sisa 0 atau angka 3 ini habis dibagi dengan angka 1 kayak gitu. Ya, selanjutnya kita cari faktor pembagi selanjutnya ada angka 2. Kalau 3 ini dibagi angka 2, kalau kita menggunakan bilangan pecahan, 3 bagi 2 itu 1,5 teman-teman.
Karena proses yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat, sehingga kita tidak menampilkan koma di belakangnya si bilangan. Oleh karena itu, di sini kita tuliskan kalau 3 dibagi dengan 2 itu hasilnya 1, teman-teman. Coba kita balik, kalau hasilnya 1 dikali dengan 2, hasilnya 2. Nah, dia nggak kembali ke angka 3. Sehingga di sini nanti ada proses yang namanya operasi sisa bagi atau modulus. Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah bahas teman-teman, tapi nanti kita akan ulas sedikit aja, siapa tahu kita lupa kayak gitu. Ya sehingga kalau 1 dikali 2 kan hasilnya 2, sedangkan angka awalnya itu adalah 3. Dia selisih 1 angka teman-teman. 2 dan 3 itu selisih 1 angka, sehingga di sini kita tuliskan sisa 1. Terus kita lanjut di pembagi selanjutnya adalah 3 dibagi 3 atau dirinya sendiri. 3 bagi 3 itu adalah 1, kalau 1 kita kalikan dengan 3 hasilnya 3 sehingga sisanya 0 kayak gitu. Dari ketiga operasi ini kita cari nih teman-teman, yang habis membagi si angka 3 itu atau yang sisanya adalah 0 itu mana aja kayak gitu. Ya di sini ada yang pertama yang dibagi dengan angka 1, terus yang selanjutnya ada yang dibagi dengan angka 3 atau dirinya sendiri. Sehingga angka 3 ini masuk nih teman di bilangan prima. Karena si angka 3 ini habis dibagi dengan angka 1 dan juga dirinya sendiri. Meskipun ada angka 2, tapi 2 ini bukan faktor pembaginya. Karena di sini masih ada sisanya. Kalau sisanya itu bukan 0, berarti dia tidak bisa kita sebut sebagai faktor pembaginya. Kayak gitu. Next. Ya, karena tadi kita mengulas tentang operator sisa bagi atau modulus ya, yang dilambangkan dengan persen kalau di pemrograman. Jadi di sini saya punya sebuah simulasi sederhana, teman-teman. Misalnya, kita punya angka 3 di sini. Akan kita sisa bagikan dengan angka 2. Bagaimana proses kita mendapatkan hasil dari modulusnya? Sesuai dengan namanya, karena dia adalah sisa bagi, maka di sini kita akan mencari tahu sisa dari hasil baginya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagikan angka 3 dengan angka 2. 3 bagi 2 itu adalah 1. Nggak ada komanya teman-teman. Karena di sini integer, sisa bagi kita gunakan untuk mencari sisanya. Jadi nggak boleh ada komanya kayak gitu. 3 bagi 2 adalah 1. Oke, di sini selanjutnya kita akan mengalihkan hasil dari baginya ini dengan bilangan pembaginya. Yaitu 2 dikalikan dengan 1 itu hasilnya 2. Lah, kok nggak kembali ke bilangan awalnya? Ya sehingga 3 dan 2 ini ada selisihnya teman-teman. Kita mencari selisihnya. 3 dikurangi dengan 2 hasilnya 1. Nah sisanya dari bagi itu yang akan kita jadikan sebagai hasil dari modulus. Sehingga sisa bagi 3 dan 2 itu adalah 1 kayak gitu. Kalau kalian masih bingung, sekarang kita menggunakan angka yang lain. Misal di sini saya punya angka 4. Kita akan mencari modulusnya yang akan kita sisa bagikan dengan angka 2. Oke, langkah pertama kita akan membagi si angka 4 itu dengan angka 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Selanjutnya kita akan mengalihkan hasil bagi dari 4 dan 2 itu dengan faktor pembaginya. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Nah ini kembali ke nilai awal teman-teman. Sehingga kalau kita selisihkan nilai awalnya dan juga nilai kembalinya 4 dan 4, maka 4 dikurangi 4 adalah 0. Dan 0 inilah yang akan menjadi nilai hasil sisa baginya. Sehingga modulus 4 dan 2 itu adalah 0. Di sini saya akan mencoba menggunakan angka 9 teman-teman. Terakhir ya kita akan bahas tentang sisa bagi ini. Nanti langsung kita lanjut ke bilangan primanya. Kalau kita ingin mencari modulus 9 dan 4, maka kita akan membaginya dulu. 9 dibagi 4 itu adalah 2 teman-teman. Kalau kita kembalikan 4 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 8. Nah, baru di sini hasilnya akan kita kurangkan. 9 dan 8 itu selisih berapa? 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Sehingga hasil sisa bagi dari 9 dan 4 itu adalah 1. Oke, sampai sini kita sudah ingat ya teman-teman tentang operasi modulus. Next kita akan ulas tentang percobaan yang ada di bilangan prima lagi. Sekarang saya punya angka 4 teman-teman. Apakah angka 4 ini adalah bilangan prima? Kita harus cari tahu dulu nih. Faktor pembagi si bilangan 4 ini berapa aja? Kita cari. Angka 4 itu kalau kita bagi dengan angka 1 itu hasilnya 4 dan dia tidak bersisa. Kalau kita kembalikan 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Nggak ada selisihnya teman-teman. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah di sini masalahnya ada angka 2. Jadi angka 2 ini adalah pembagi dari angka 4. Kalau kita kembalikan 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 adalah 2. Kalau 2 kita kalikan 2 hasilnya 4. Jadi kembali ke angka awalnya.
sisanya 0. 4 dibagi dengan 3 itu adalah 1. Kalau 1 kita kembalikan ke angka 3, 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Jadi 4 dan 3 itu punya selisih. Selisihnya adalah 1. Yang terakhir di sini adalah dirinya sendiri. Kalau 4 ini kita bagi dengan angka 4, hasilnya 1. Kalau kita kembalikan 1 kali 4, itu hasilnya 4. Jadi dia nggak bersisa. Sehingga di sini kita dapat beberapa angka nih teman-teman. Mana aja nih yang bisa membagi bilangan 4 tanpa sisa? Yang pertama ada angka 1 masuk ke syarat bilangan prima. Yang kedua di sini ada angka 2. Nah, ini ada faktor pembagi lagi. Terus yang terakhir adalah dirinya sendiri. Sehingga di sini dapat kita simpulkan kalau angka 4 ini bukan bilangan prima karena dia tidak hanya punya 2 faktor pembagi, tapi ada 3 faktor pembagi, yaitu yang selanjutnya ada angka 2 yang bisa membagi habis si bilangan 4 ini. Next, terakhir di sini saya punya angka 9. Kalau angka 9 ini kita cari faktor pembaginya berapa aja. Yang pertama adalah angka 1. Karena 9 bagi 1 adalah 9, sisa 0. Kayak gitu. Yang selanjutnya, 9 bagi 9 itu adalah 1. Sisanya 0. Kalau kita kembalikan, 1 dikali 9 itu hasilnya 9. Nah, tapi 9 ini ada faktor pembagi lain, teman-teman. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9, nggak ada sisanya. Dapat kita simpulkan kalau si angka 9 ini bukan bilangan prima. Karena faktor pembaginya bukan cuma 1 dan dirinya sendiri. Ada angka 3 di sini teman-teman. Dan dia bisa membagi habis si angka 9 ini. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita membandingkan antara bilangan prima dan bukan bilangan prima, sebenarnya ada ciri-ciri yang sangat menonjol ya teman-teman. Nah, di sini saya punya sedikit pola ya. Di sini untuk bilangan prima yang warna biru, untuk yang bukan prima itu adalah bilangan composite. Kalau kita susun dengan titik-titik atau lingkaran-lingkaran, bilangan prima itu tidak bisa membentuk persegi panjang yang barisnya itu lebih dari 2. Sedangkan bilangan yang bukan bilangan prima atau bilangan komposit itu bisa kita susun menjadi bujur sangkar ataupun persegi panjang yang barisnya itu lebih dari 1 kayak gitu. Kita coba kalau bilangan prima kita susun menjadi lebih dari 1 baris. Di sini ada bilangan 11. Coba kita susun teman-teman. Nah, di sini dia tidak akan pernah bisa membentuk bujur sangkar ataupun persegi panjang kalau kita susun lebih dari 1 baris. Yang pertama, saya susun menjadi 2 baris, dia sisa 1. Ini jumlah titiknya ada 11 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, kali 2, 10, dan di sini sisa 1. Kalau saya susun menjadi 3 baris, dia masih kurang 1. Dia penuh digunakan untuk 2 baris, dan sisa 3. Yang di sini masih ada 1 kosong. Kalau kita susun menjadi 4 baris, nah di sini masih ada 1 yang kosong. Nah disinilah ciri-ciri utamanya teman-teman. Jadi bilangan prima itu kita nggak bisa menyusunnya menjadi persegi panjang untuk lebih dari 1 baris. Jadi sekarang bisa kita simpulkan teman-teman, kalau kita sebenarnya punya rumus. Dari pembahasan tadi, rumusnya adalah kalau bilangan prima itu hanya memiliki 2 hasil modulus bernilai 0. Dengan bilangan pembaginya yaitu bilangan itu kita moduluskan dengan angka 1 dan juga bilangan itu kita moduluskan dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima nggak boleh ada bilangan lain yang bisa membagi habis bilangan itu. Nah, setelah ini kita akan coba menggunakan rumus ini untuk mendeteksi bilangan prima. Jadi program pertama yang akan kita buat nanti menggunakan bahasa pemrograman C++ adalah deteksi bilangan prima. So, langsung aja saya akan masuk ke compilernya teman-teman. Saya akan menggunakan dev C++. Untuk mendeteksi suatu bilangan apakah dia adalah bilangan prima atau bukan, di sini saya akan mendeklarasikan bilangan itu sebagai tipe data integer. Bilangannya akan saya namakan dengan A ya, variabelnya. Setelah itu untuk variabel A kita akan mengisinya dengan menggunakan perintah cin. Nah, di sini sebelumnya kita akan berikan cout dulu untuk memberikan tulisan atau label ya, biar kita tahu kalau kita harus mengisikan sebuah bilangan. Lalu di sini kita berikan cin terhadap variabel A. Ya kalau sudah ini nanti nih si angka yang kita inputkan akan kita proses. Sekarang kita akan mencari teman-teman, apakah bilangan yang kita inputkan itu punya pembagi yang bisa membaginya secara penuh atau membagi habis bilangan kita itu dengan mengetahui modulusnya. Jadi sekarang saya akan mendeteksi modulusnya dulu teman-teman. Kita akan menggunakan program for dan di sini kita ulang. Saya menggunakan variabel i dimulai dari si variabel a. Ketika si variabel i ini lebih dari
0 atau dia sampai 1 ya kita membaginya, maka si variabel I ini akan kita dekremenkan. Setiap kita dekremenkan, kita akan mengecek apakah si variabel A ini dibagi dengan si I itu memiliki sisa, yaitu menggunakan modulus. Berarti di sini saya punya variabel baru yang namanya hasil. Hasil itu adalah si variabel A yang kita inputkan menggunakan inputan keyboard, disisa bagikan dengan variabel I. Kalau sudah, di sini kita berikan if, teman-teman. Jika si hasil itu adalah 0, berarti jika sisa bagi di antara A dan juga I itu adalah 0, maka kita akan menambahkan. Berarti untuk bilangan pembaginya sekarang ada 1. Nanti dia di loop lagi. Kalau ada lagi bilangan yang bisa membagi habis si variabel A, maka bilangan pembagi itu akan bertambah 1 lagi gitu. Dan seterusnya. Berarti di sini saya perlu sebuah variabel yang namanya adalah kita kasih modulus saja. Dia diawali dengan jumlah 0. Ya, jadi saat ini bilangan A belum punya pembagi. Kalau masuk ke dalam perulangan, dia nanti akan punya faktor pembagi. Siapa faktor pembaginya? Itu adalah bilangan yang bisa membagi habis si variabel A kayak gitu. Jadi setiap perulangannya, semisal nanti ada bilangan yang bisa membagi habis si variabel A, maka si variabel mode ini akan kita tambahkan. Kalau si variabel mode ini adalah 2, berarti bilangan pembaginya jumlahnya adalah 2, maka dia adalah bilangan prima. Kalau lebih dari 2 ataupun kurang dari 2, maka dia bukan bilangan prima. Jadi di sini kita berikan jika hasil modulusnya adalah 0, maka si modulus, si variabel mod akan kita tambahkan. Setelah for-nya selesai, di sini kita berikan if. Jika si variabel mod itu adalah 2, maka kita akan si out-kan bahwa si variabel A itu adalah bilangan prima. Tapi kalau ternyata si modulusnya, kita kecilkan dulu ya. Jika variabel mode itu bernilai 2 atau faktor pembaginya itu adalah 2, maka dia adalah bilangan prima. Kalau faktor pembaginya bukan 2, jadi tidak cuma 2 angka, maka dia bukan prima. Oke, sekarang kita jalankan. Ada error lagi di sini kurang titik koma. Kita kasih titik koma. Kalau sudah kita jalankan, hasilnya seperti ini, teman-teman. Saya akan inputkan angka 1 ya. Apakah angka 1 itu adalah bilangan prima? Ya 1 bukan prima kayak gitu ya. Coba kita jalankan lagi. Kita akan ketikkan coba angka 7 ya. Harusnya dia prima. 7 adalah prima. Coba sekarang kita jalankan sekali lagi angka 15 yang tadi sudah kita hitung. Ya 15 bukan prima karena bilangan pembaginya ada angka 3 dan juga angka 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 15 bagi 1 hasilnya 15. Dan 15 dibagi 15 hasilnya 1. Berarti ada 4 bilangan pembagi yang bisa membagi habis si angka 15 ini. Oke, deteksi kita udah beres. Sekarang kita akan coba memberikan looping biar kita nggak compile and run berkali-kali ya. Di sini saya akan buat sebuah variabel string yang akan memuat apakah kita akan mengulangi program, namanya adalah loop. Dan di sini kita berikan do. Program akan terus berjalan selama si variabel loop itu nilainya adalah y. Selain y, program akan selesai. Berarti semua program yang tadi kita ketikkan mulai dari INTA mode sama dengan 0 sampai programnya beres, semuanya kita masukkan ke dalam do-nya, teman-teman. Di sini saya rapikan sedikit. Ketika kita tidak mengetikkan y, maka kita akan see out bahwa program selesai. Dan setiap kita mengulangi program, di sini nanti akan kita berikan sistem CLS. Oh ya, di sini kita inputkan dulu ya, apakah kita mengulangi program atau tidak. Kita see out, ulangi. Terus di sini kita berikan cin terhadap variabel loop. Ya, lalu dia akan dicek ya teman-teman. Kalau loopnya y, dia akan kembali ke program. Kalau bukan y, maka dia akan selesai gitu. Kalau sudah, sekarang kita akan coba jalankan apakah program kita error. Oke, aman ya teman-teman. Saya akan menginputkan angka 4, apakah prima? Bukan prima ya. Ulangi lagi y, dia akan tampil di bawahnya. Semisal angka 7 prima ya, tapi dia di atasnya masih ada historinya.
kita akan berikan sistem CLS di sini. Setiap kita setelah menginputkan Y atau T, maka di sini kita berikan sistem. Parameternya adalah CLS atau clear screen. Coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Kita ketikkan angka 4, bukan prima. Kita ulangi lagi, ya bersih lagi. 19, prima. Y, kita berikan angka 17, prima, dan seterusnya. Oke, itu teman-teman program yang pertama, kita mendeteksi bilangan prima atau bukan. Program selanjutnya, kita akan coba menampilkan bilangan prima dari sekian sampai sekian. Nah, ini nanti kita beda kayak tadi ya. Tadi kan kita mendeteksi, sekarang kita menampilkan bilangan primanya itu berapa aja. Dari ring sekian sampai sekian, kayak gitu. Jadi langsung aja kita buat file baru di DevC++-nya. Silakan kalian ketikkan untuk library standarnya dan juga struktur dasarnya, yaitu method main yang ada di sini. Sama seperti tadi, untuk yang pertama di sini kita akan coba menampilkan bilangan prima dari 1 sampai sekian. Nah, berarti sekiannya itu yang harus kita deklarasikan. Sekiannya kita akan menggunakan inputan keyboard. Jadi kita bisa menentukan angka 1 sampai berapa untuk ring dari si primanya. Saya akan membuat integer A. Terus di sini kita akan coba kita cout-kan. Tulisan kita harus menginputkan batas. Batasnya itu sampai berapa, kita cin-kan terhadap variabel A, kayak gitu. Kalau sudah, di sini kita akan looping, teman-teman. Sehingga nanti ringnya adalah angka 1 sampai batasnya, kayak gitu. Berarti saya akan menggunakan for. Kita deklarasikan kalau variabel I itu mulai dari angka 1, terus I itu kurang dari si variabel A, kurang dari atau sama dengan ya. Setiap loopingnya, si I ini akan kita incrementkan. Kalau ini kita cout, coba ya. Saya akan coba cout si variabel I. Saya tampilkan secara menyamping ya. Kalau ini kita jalankan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Akan muncul tulisan batas. Kalau saya ketikkan angka 10, dia akan menampilkan angka 1 sampai 10. Kalau kita compile lagi, saya tulis batasnya itu angka 9, dia akan menampilkan angka 1 sampai 9 dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mendeteksi angka 1 sampai 9 ini itu mana saja yang termasuk bilangan prima. Jika bilangan prima, maka akan ditampilkan. Kalau bukan prima, maka nggak usah ditampilkan, kayak gitu. Ya, caranya kita menggunakan konsep yang tadi, akan menggunakan si mode ya teman-teman, atau modulus. Jadi di sini saya akan membuat, ini akan saya komen dulu ya. Saya akan buat sebuah variabel modulus yang akan ditambahkan setiap sisa baginya adalah 0. Lalu kita akan looping teman-teman. Bilangan saat ini itu faktor pembaginya berapa? Di sini saya akan menggunakan for. Saya akan menggunakan J sekarang. Variabel J itu adalah bilangan saat ini. Dan J itu akan terus dibagikan atau dia akan dicari faktor pembaginya selama dia itu masih lebih dari 0. Setiap loopingnya J akan kita dekrementkan. Dan di sini akan kita buat variabel lagi. Di sini saya buat Y. Y itu adalah variabel I atau si angka saat ini disisa bagikan dengan variabel J atau loopingnya setiap dia dikurangi 1 atau bilangan yang berada di bawahnya. Kalau ternyata si hasilnya jika si variabel Y itu adalah 0, maka si variabel mod akan kita incrementkan. Kalau proses pencarian bilangan primanya sudah beres, nah di sini baru kita cout kan teman-teman. Nah di sini akan kita tampilkan jika si variabel mode itu nilainya adalah 2 atau si pembagi yang bisa membagi habis bilangan itu jumlahnya adalah 2, maka akan kita tampilkan. Apa yang ditampilkan? Oh, ini tadi sudah ada coutnya, kita pakai ini aja. Kita menampilkan bilangan itu. Tapi kalau nggak usah ditampilkan, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini udah beres programnya, teman-teman. Tinggal kita coba, apakah programnya error atau enggak. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ketikkan batas, semisal batasnya 10. Kita akan menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 10. Nah, dia akan menampilkan 2, 3, 5, dan 7. Coba kita jalankan sekali lagi. Saya ingin menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 50. Hasilnya seperti ini. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya sampai 47.
itu adalah bilangan prima dari 1 sampai 50. Nah, gimana dong kalau kita ingin menampilkan dari sekian sampai sekian? Nah, di sini kita berikan variabel awal. Ya berarti ini A-nya biarkan seperti ini, B adalah awalnya. Atau kita balik aja ya, A adalah awalnya, B adalah akhirnya. Nah, di sini untuk batas kita ubah menjadi B. Nah, berarti untuk A di sini kita ubah menjadi B. Variabel A udah nggak ada. Nah, kita akan membuat couttan baru. Kita berikan tulisan awal. Terus di sini akan kita sein-kan terhadap variabel A. Jadi awalnya adalah A dari sekian, akhirnya B sampai sekian. Dan di sini awalnya bukan dari 1, awalnya adalah dari variabel A sampai akhir kayak gitu. Kita cuma ngubah itu aja, kalau sudah kita jalankan. Hasilnya seperti ini ya. Kita akan menampilkan awalnya semisal 10. Jadi menampilkan bilangan prima dari 10 semisal sampai 20. Ya, dia akan menampilkan 11, 13 sampai 19. Coba kita jalankan sekali lagi. Semisal saya ingin menampilkan 100 sampai 200. Ya, ini adalah bilangan prima-primanya kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalian tambahkan perulangan do while biar program ini bisa dijalankan secara berulang kali seperti program deteksi prima yang tadi. So, mungkin sekian dari saya. Silahkan diimprove untuk logika-logika sederhana yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tampilkan untuk semua skripnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.